Halo Leo, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang giliran kamu, aku bacakan rezeki yang belum kamu sadari. Seperti biasa ini kolektif dan bersifat general, jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Kalau kamu ingin cek tema lainnya juga silakan. Kali ini untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Leo. Kita lihat ya. Semoga energi positif bisa kamu manfaatkan untuk kebaikan. Kalau ada yang negatif bisa dijadikan rambu-rambu, atau kalau kamu ingin abaikan juga silakan. Rezeki yang belum Leo sadari. Oke, aku tarik overall energinya. Ace of Wands. Awal mula suatu kreativitas atau semangat. Ini mirip dengan Aries ya, karena memang Leo itu satu elemen dengan Aries. Elemen api, wow. Leo ini punya semangat dan kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru, yang bisa stabil jangka panjang ya. Kalau memulai hubungan, kelihatannya Leo ini juga termasuk yang serius. Terlepas apakah tipikal playboy atau playgirl, aku melihatnya Leo ini sebenarnya sosok yang setia. Hanya saja mungkin ada sisi nafsu atau mungkin ya istilahnya tuh belum insaf gitu ya. Jadi kalau masih playing game, masih bermain-main cinta, itu berarti Leonya belum develop gitu ya, belum bisa menjadi Leo yang seutuhnya. Karena aku melihat Leo ini tipikal yang selain setia juga punya keseriusan ya, dalam hal apapun, di pekerjaan, di percintaan, usaha, pertemanan gitu ya. Hanya saja, nah kan baru aku bilang hanya saja sudah muncul Three of Swords. Ada kemungkinan Leo ini banyak mengalami lika-liku kehidupan gitu ya. Aku merasakan sebagian besar Leo memang perjalanan hidupnya itu bukan yang lurus-lurus aja, dalam arti bukan yang mulus gitu ya. Aku melihatnya di sini Leo itu banyak mengalami patah hati atau kekecewaan ya. Tapi kalau Leo itu bisa menyikapi atau mengambil hikmahnya atas rasa sakit hati yang diderita, maka itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Apakah itu akan sesuatu yang berlangsung jangka panjang gitu ya, kalau di pekerjaan atau usaha, di percintaan juga sama, atau juga sesuatu yang bisa kamu wariskan. Nah, di sini aku melihat Leo itu selain punya semangat untuk mengawali sesuatu, Leo juga termasuk kreatif ya, mirip-mirip dengan Pisces. Dan kreativitasnya itu bisa berguna sampai jangka panjang atau diwariskan turun-temurun. Kemungkinan kalau Leo yang poetik gitu ya, yang puitis, aku melihatnya kamu ini bisa memberikan semacam inspirasi dalam bentuk karya, apakah itu dalam sebuah cerita gitu ya, kamu menulis atau kamu menuangkannya dalam sinema gitu ya. Jadi segala sesuatu yang bisa dinikmati secara visual, yang bisa orang lain lihat gitu ya. Karena aku melihat juga Leo ini serius dalam hal-hal yang terkait dengan keindahan. Selain itu aku melihatnya ya, Leo itu suka dengan sesuatu yang terkesan mewah gitu ya. Aku tidak bilang bahwa Leo itu kemewahan gitu ya, segala sesuatunya bermewah-mewah. Tapi taste-nya gitu, cita rasa Leo itu adalah sesuatu yang mewah. Nah, di sini aku melihat ya, Leo ini dalam usaha misalnya. Kalau kamu melakukan usaha, lakukanlah dengan grande. Intinya tuh kamu melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah.
Karena aku melihat Leo ini punya kapasitas atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa jangka panjang itu tadi gitu ya, dan stabil, serta itu identik dengan sesuatu yang mewah. Mewah di sini bukan berarti yang berkonotasi negatif ya, walaupun mungkin ada beberapa yang belum bisa menyelaraskan energinya gitu ya, jadi jatuhnya tuh hedon, bermewah-mewah. Tapi di sini yang aku maksudkan rezeki yang belum kamu sadari adalah ketika kamu berusaha atau kamu punya usaha atau pekerjaan, itu adalah sesuatu yang berkelas, berkualitas, sesuatu yang punya cita rasa tinggi. Nah, jadi kalau kamu ingin memulai suatu usaha, mungkin ya sebagian Leo ini cocok untuk usaha yang menyasar ke pasar menengah ke atas atau bahkan kelas atas gitu ya. Jadi itu rezeki yang belum kamu sadari, bahwa kamu itu bisa mendekati atau menarik minat kelas atas, kelas VVIP. Nah, dengan demikian tentunya kan profitnya akan lebih besar gitu ya. Jadi coba ya kamu cek apa sekiranya produk atau jasa yang diminati oleh kelas atas. Bagaimana kalau yang, aku nggak mau lah, aku nggak seperti itu kok Leonya, aku yang humble aja, yang sederhana, itu nggak masalah gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya gitu ya, kayaknya aku bukan tipikal yang suka hangout atau mendekati orang-orang kelas atas. Di sini aku melihatnya Leo itu bisa mewujudkan karya yang menyentuh segala kalangan, yaitu dengan menulis atau melukis atau membuat narasi yang nantinya itu bisa jadi skenario atau apapun gitu ya, jadi vlogger tentang kehidupan kamu dan bagaimana kamu bisa menginspirasi orang lain. Di sini sebagai contoh ya, aku melihat ada Ten of Pentacles. Mungkin salah satu contohnya adalah vlog tentang keluarga atau bagaimana membesarkan anak gitu ya, atau tentang rumah, itu juga bisa. Intinya tuh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan itu akan membuat orang lain terinspirasi. Jadi itu ya rezeki yang belum kamu sadari, atau mudah-mudahan kamu sudah sadari tapi tinggal memulainya. Karena di sini aku melihat ada 2 kartu awal mula. Nah, kalau Three of Swords ini, aku melihatnya ya ada 2 hal. Yang pertama, pengalaman buruk atau kepahitan, kekecewaan di masa lalu itu bisa menjadi bahan bakar untuk Leo supaya menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi dimonetize, tidak perlu diromantisasi gitu ya rasa kecewa atau patah hati, tapi justru kamu manfaatkan dengan baik gitu ya. Bagaimana bisa menjadi uang. Nah, itu salah satu rezeki yang belum kamu sadari. Kemudian di sini juga aku melihat, ya intinya ya mungkin sebagian dari Leo ada yang cocok itu usaha keluarga. Jadi menjalankan usaha keluarga atau bersama keluarga atau dengan teman-teman yang seperti keluarga. Leo ini bisa gitu ya menggabungkan ide-ide ataupun sekelompok orang untuk melakukan usaha bersama-sama, dan itu akan menjadi suatu usaha yang turun-temurun gitu ya, yang jangka panjang. Oke, sekarang kita klarifikasi ya, kita lanjutkan. Nine of Pentacles, Eight of Wands, King of Swords, Two of Cups. Wow. Ya. Di sini juga ada pesan bahwa energi komunikasi Leo itu juga bisa dimanfaatkan ya, atau rezeki yang belum kamu sadari. Dan ini bagus semuanya ya. Dan di Three of Swords sama King of Swords ini aku melihatnya bahwa setiap kekecewaan atau patah hati itu bisa kamu jadikan sesuatu yang bermakna gitu ya. Jadi kamu menggunakan logika, alih-alih kamu terus merasakan rasa kecewa atau meromantisasi rasa sakit hati kamu, gunakanlah itu sebagai bahan bakar untuk bisa berkarya. Dan itu adalah rezeki yang belum kamu sadari. Ketika kamu bisa menghasilkan suatu karya dari rasa sakit hati kamu, dan karya itu bisa diterima oleh publik, nah disitulah kamu akan bisa memahami gitu ya,
oh ternyata ini loh salah satu hikmah dari kekecewaan aku selama ini. Aku mau menambahkan sedikit ya, bagi Leo yang single, aku melihatnya memang sebagian dari kamu ini mungkin merasa, kenapa ya aku kok belum bisa mendapatkan pasangan yang tepat. Pasangan yang aku anggap tepat itu biasanya malah menyisakan kekecewaan yang mendalam atau rasa patah hati yang gak habis-habis gitu ya. Di sini aku melihatnya ada kemungkinan ya, sifat kamu yang kurang sabar atau semacam kamu melihat orang itu hanya dari kulitnya aja, itu bisa seperti mengaburkan gitu ya, esensi atau hal yang sebenarnya. Nah, ini salah satu saran juga ya. Jadi Leo itu, alih-alih kamu itu bergerak cepat, aku melihatnya di sini terutama bagi kamu yang sedang mencari pasangan, kamu harus bisa banyak menggali dulu, banyak komunikasi dulu gitu ya, mengenal lebih jauh sebelum kamu menaruh hati, sebelum kamu menjadikan dia itu nominasi, kayak gitu. Dan bagi kamu yang sudah berpasangan, di sini kuncinya komunikasi ya. Kalau kamu itu ada kekecewaan atau ada hal-hal yang kurang sreg dari pasangan, bicarakan semuanya gitu ya. Gunakan logika. Walaupun kamu masih mencintai dia, tapi kalau misalkan secara logika hubungan ini sudah tidak bisa diteruskan atau banyak sekali yang perlu diubah, nah itu adalah sinyal ya bahwa Leo itu harus bisa move on. Nah, kalau misalkan kamu tetap ingin mempertahankan, ini ya, kamu bina komunikasi bukan hanya dengan pasangan tapi dengan seluruh keluarga. Dari kakak, orang tua, adik, anak, sepupu, semuanya. Jadi kuncinya komunikasi di seluruhnya gitu ya. Bukan hanya dengan pasangan tapi dengan keluarga besar juga. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice ya. Jadi kalau balik lagi ya, rezeki yang belum Leo sadari adalah kemampuan kamu untuk memulai sesuatu yang stabil, jangka panjang, dan terkesan lux gitu ya, mewah. Ya, helpful person. Dan kalau kamu itu mengalami patah hati yang tidak berkesudahan, di sini kuncinya adalah ambil waktu gitu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk mengenal seseorang. Kalau perlu di sini ada helpful person. Akan ada orang yang mau membantu kamu. Membantu membuka kacamata kamu gitu ya. Jadi kalau kamu pakai kacamata kuda, artinya kamu itu kalau udah suka sama orang ya udah, nggak mau denger kanan kiri. Nah, ini advice-nya adalah cari orang yang bisa netral, yang bijak, yang mau kamu dengarkan. Nah, ini juga ya salah satunya, Leo itu memang picky. Jadi nggak semua orang itu buat Leo patut didengarkan. Jadi carilah orang yang kamu segan, yang bijak gitu ya. Dan orang itu akan benar-benar membantu kamu membukakan mata kamu. Begitu juga dengan peluang usaha gitu ya. Kalau kamu saat ini belum kepikiran atau misalnya kamu itu sudah ingin mengawali sesuatu tapi nggak tahu mau mulai dari mana, ini ya, ada orang-orang yang mau membantu kamu. Jadi Leo ini kuncinya adalah banyak berkomunikasi dan meminta bantuan. Jadi jangan gengsi ya. Meskipun kamu itu bisa, tapi tetap aja aku melihatnya rezeki yang belum kamu sadari adalah bantuan orang lain itu juga memiliki andil yang cukup besar ya dalam perjalanan kesuksesan kamu. Oke, Leo, so semoga membantu dan semoga yang single juga segera menemukan pasangan yang tepat. Bagi yang sedang mencari pekerjaan atau sedang berusaha, semoga bisa menemukan pekerjaan atau usaha yang stabil dan kamu bisa mengembangkan itu sampai turun-temurun. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu ya. See you and take care.